Sri Bangka-Belitung. Pada malam hari ini kami sedang berada di seputaran Desa Nuniang di salah satu gedung kosong pemirsa. Nah, nanti di sini kami akan mengungkapkan juga salah satu jalan yang sering sekali terjadinya suatu tragedi kecelakaan. Nah, untuk itu nanti kami sudah mempersiapkan para mediator-mediator seperti biasanya, dan juga di sini nantinya kami akan mencari titik-titik pengeksporan seperti biasa pemirsa. Nah, untuk itu ikuti penelusuran kami dari awal sampai akhir nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandan harus berani. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saya Bunda Dian sebagai ketua Pambal di sini. Pada malam hari ini saya akan memulai pengeksploran lokasi di mana nanti kita akan melakukan suatu pengungkapan seperti biasanya pemirsa. Nah, tidak perlu berpanjang lebar dengan waktu pemirsa. Saya akan mengajak para pemirsa untuk melihat-lihat lokasi pengeksploran di sini karena konon ceritanya di sini itu banyak sekali penampakan, interaksi, serta suatu kejadian yang sangat langka dan aneh sekali untuk kita nalarkan dengan akal sehat kita sebagai manusia. Nah, kita mulai. Sepertinya saya akan mulai dulu di arah belakang sini pemirsa, karena energi di sini itu sangat luar biasa sekali. Setelah saya melakukan pembukaan mediumisasi goib, interaksi makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu sudah mulai melakukan penampakan, ada juga melakukan interaksi seperti bunyi-bunyian ini pemirsa. Saya sangat tertarik sekali sepertinya ke arah belakang dulu di pemirsa, karena dari tadi ada suatu sosok yang menarik saya untuk melakukan pengeksploran di daerah sana. Yuk pemirsa, ikuti saya. Nah, di sini pemirsa, saya sudah merasakan interaksi dari beberapa makhluk. Sudah mulai terasa ini gemetaran ini pemirsa, karena di sini itu energinya sangat luar biasa sekali. Nah, sebelum kita melakukan pengeksploran pada titik-titik di mana nanti yang saya temukan, saya ini bersama dengan bintang tamu. Perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Nama saya Iwan. Sama dengan satpamnya. Beliau ini dengan Bapak Iwan sangat akrab sekali, dipanggil di sini itu dengan sebutan Pak Cu ya. Beliau ini sangat mengetahui sekali pemirsa selak beluk tempat ini. Malahan beliau juga sering sekali merasakan atau mengalami suatu interaksi dari beberapa sosok seperti bunyi-bunyian atau suatu barang yang berjatuhan, dan juga interaksi yang sangat sulit sekali kita nalarkan ya Pak Cu ya. Nah, untuk itu Pak Cu, kejadian pribadi yang pernah Pak Cu alami itu salah satunya apa nih Pak Cu di tempat ini? Sering penampakan serangan di dapur, kadang di dapur, kadang juga di sebelah tidur, dan juga. Oh, salah satu interaksinya apa contohnya itu Pak Cu? Kalau interaksi itu untuk apa itu tinggal di tapi dia nggak pernah ganggu. Oh iya. Cuma Sering ada sekali ya Pak Cu penampakan, ya. iya. Nah, ini pemirsa, saya meluruskan sedikit apa yang dialami oleh saudara daripada Bapak Iwan ini. Beliau sering sekali melihat penampakan seperti sosok genderuwo dari arah belakang saya. Itu sering sekali menampakkan diri ya. Tetapi menurut secara pribadinya daripada Bapak Iwan, sosok ini tidak pernah mengganggu. Penampakan dari mereka makhluk-makhluk tak kasat mata itu sangat wajar sekali pemirsa terjadi, karena mereka juga ingin diketahui sama seperti kita. Nah, selain daripada tempat ini, di situ sering tidak misal seputaran daerah sini atau dari arah sana itu sering ada penampakan atau juga interaksi tidak nih Pak? Kalau menurut kalau dulu di tengah-tengah lapangan itu, itu tempat itu kan bersih. Oh, yuk kita ke sana dulu Dari ya. dulu nggak pernah kotor. Oh, yuk kita ke sana dulu biar pemirsa nggak penasaran ya Pak Cu ya.
Nah ini pemirsa salah satu juga tempat ada lapangan kosong di seputar daerah sini. Konon ceritanya pada zaman dahulu itu tempat ini tidak pernah kotor pemirsa. Ya Pak ya. Ini belum tunjuk dulu ini kameramen. Di tengah-tengah kan ya? Nah itu lapangannya itu Lapangan pemirsa. Di tengah-tengah itu pemirsa yang dikatakan oleh Pak Cu tadi yang tidak pernah ini tidak pernah semak atau kotor Pak Cu ya. Iya. Nah itu pemirsa. Nah cukup di sini dulu kita. Nah, yang itu ya. Lapang yang nggak kotor tengah-tengah. Yang itu Ya. itu yang itu tuh. Terus sana. Terus. Di situ. Oh ya. Ini pemirsa seperti dari cerita saya menembus dengan sisi lain saya. Memang di sini itu pada zaman ratusan tahun yang lalu itu saya melihat itu di sini ada suatu tempat dulunya ini pemirsa tempat sering terjadinya perkumpulan para orang-orang penting pada zaman dahulu ini pemirsa. Di sini juga selain daripada itu saya melihat seperti ada dulu pada zaman dahulunya ini ada batu kalau nggak salah itu batu ini digunakan oleh sosok seperti panglima sebutan gelar pada zaman dahulu itu sering melakukan interaksi pertemuan perkumpulan sepertinya menyusun strategi untuk melawan para penjajah-penjajah kita pada zaman dahulunya ini pemirsa. Nah kenapa tempat ini tidak pernah kotor atau tidak pernah semak pada satu titik di lapangan ini? Karena memang tempat ini saya sebagai sisi pribadi memang tempat keramat ini pemirsa. Nah seperti itulah. Selain daripada itu kita ke sana lagi ya Pak Cu. Nah kita jalan lagi. Nah di sini pemirsa saya akan menunjukkan titik jalan raya di mana sering terjadinya tragedi kecelakaan. Konon ceritanya kalau misalnya terjadinya kecelakaan di sini Pak Cu ya, ada yang sering tidak selamat ini ya Pak Cu ya. Betul. Sering kalau adanya tabrakan itu meninggal dunia ya Pak Cu ya. Betul. Nah masyarakat Demiang salah satunya Pak Cu dan rekan-rekan kita yang lain itu sangat penasaran sekali sosok apa yang mengganggu atau mengusik sampai terjadinya suatu kecelakaan yang menyebabkan para korban-korbannya itu meninggal dunia pemirsa. Nah kita langsung ke titik lokasi di mana yang saya sebutkan. Tapi selama Pak Cu bekerja di sini menjaga salah satu gedung ini, ada nggak kejadian yang sangat fatal sekali yang tidak masuk akal oleh Pak Cu? Ada nggak? Bisa diceritakan sedikit nggak Pak Cu? Pernah itu terjadi waktu itu anak-anak yang pelatihan sini berapa hari ya satu bulan selesai mengalami kerasukan. Oh, mengalami kerasukan. Kerasukannya itu ada beberapa atau salah satu saja ya Pak Cu? Ada Pasang dua nggak? orang tuh. Wanita semua itu. Oh wanita semua Cewek tuh? masih cewek single. Pada saat itu bersamaan terjadinya kesurupan itu Pak Cu? Bersamaan. Oh bersamaan. Malam. Tahu tidak Pak Cu penyebab dari mereka kesurupan itu biasanya sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh mereka itu menceritakan. Tahu nggak penyebabnya itu apa? Pernah interaksi tidak sama mereka yang kesurupan itu? Tidak pernah itu. Mereka cuma bilang mau dibunuhnya katanya. Oh, yang mau dibunuhnya itu? Yang kesurupan tadi. Oh, yang kesurupan tadi. Iya. Yang nanti itu pemirsa akan kita ungkapkan juga penyebab dari kesurupan massal dua perempuan tadi. Itu juga salah satu materi kita pada malam hari ini pemirsa, karena dari beberapa mereka yang menghuni di sini ataupun pernah bekerja di salah satu gedung ini juga penasaran ya Pak Cu ya, tentunya ya. Nah nanti yang oh ya Pak Cu, jalan itu dari arah jembatan Demiang itu sampai ke daerah sini Pak Cu ya? Ya. Ini dengan kecelakaan. Oh, nah sering terjadi kecelakaan itu pada titik-titik yang berbeda tidak nih Pak Cu? Ya, itu berbeda. Oh, titik-titik yang berbeda, tetapi arahnya dari arah sana hanya ke sini saja Pak Cu ya? Ya, sini saja. Oh iya iya. Bisa di zoom nggak tunjukkan lokasi jalan rayanya ini kameramen? Di zoom ini bisa nggak?
sini. Karena kita tidak takut mengganggu aktivitas para pejalan kendaraan di sini ya Pak Cu ya. Nah itu adalah jalan di mana seringnya sekali terjadinya kecelakaan yang menyebabkan tidak jalan yang selamat ya Pak Cu ya. Nah salah satu juga ada warga dari arah sini itu terjadinya kecelakaan di sini tuh menyebabkan beliau itu meninggal dunia Pak Cu ya. Nah itulah pemirsa, cukup sekian pengeksploran lokasi kami pada malam hari ini. Terus penelusuran kami di Panggal Pengungkap Misteri Bangka Belitung sampai akhir nantinya lewat mediator yang telah siap melakukan kegiatan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Cu sudah bersedia menemani saya sebagai bintang tamu saya, karena beliau adalah sosok yang sangat mengetahui sekali tempat-tempat yang ada di sini. Nah untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pambel harus berani. Assalamualaikum, bisa jawab salam saya nggak Dek? Hah? Bisa jawab salam saya nggak Dek? Kafir ya? Hah? Kalau nggak jawab salam saya berarti kafir. Kalau boleh tahu kamu berasal dari mana nih di tempat ini? Daerah belakang sana. Ya. Bisa kasih tahu saya nggak kamu sosok apa? Hah? Kamu sosok apa? Apa? Jin Korin? Kenapa kamu sampai seperti ini? Kenapa? Oh, korban tabrak lari. Kamu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Korban tabrak lari di seputaran jalan raya itu ya? Hah? Daerah jalan raya itu ya? Oh, yang sering sekali terjadinya kecelakaan di sini tadi ya? Ini kalau boleh tahu juga sudah lama belum kejadiannya nih? Sudah lama, udah bertahun-tahun lamanya ya. Sampai sekarang nggak ketemu yang nabrak kamu? Nggak ketemu. Kamu warga seputaran daerah sini atau daerah seputarannya? Oh pendatang. Pernah deh baru terjadi ini? Korban tabrak lari di sini. Nah, ini kenapa nih salah satu dari anggota tubuh kamu itu apa nih misalnya ngalamin apa? Patah di seputaran kaki ya? Datang ke sini tuh karena terundang. Ya. Kamu ingin ngungkapin apa nih? Hah? Ngungkapin apa? Berhati-hati. Terus selain daripada itu apa lagi? Mencari tumbal di daerah situ. Terus kalau boleh tahu juga sosok yang sering sekali melakukan interaksi siluman ular. Selain daripada siluman ular masih ada sosok lain nggak nih yang berperan sekali? Peliharaan orang itu daerah seputaran sini atau daerah seputarannya? Hah? Di daerah kampung desa Deniang ini ya? Oh seperti itu. Kalau boleh tahu sosok dari punya orang atau peliharaan orang itu apa? Bisa kasih tahu kami nggak nih? Hah? Oh siluman ular itu tadi ya? Yang sosok peliharaan itu yang meminta tumbal di sini. Kalau boleh tahu sosok siluman ular itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang memilikinya juga perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Sudah lama ya? Sudah lama. Kalau boleh tahu sampai mengambil tumbal seperti itu untuk apa nih kegunaan untuk yang memegang peliharaan itu? Hah? Kenapa?
Untuk kekayaan, selain daripada untuk kekayaan, masih ada lagi nggak tujuannya? Kenapa? Serakah. Tidak mau tersaingi. Berarti yang memelihara ini dukun besar juga atau memang bukan di dukun profesinya? Bukan, orang biasa ya, yang memiliki suatu jabatan. Tidak. Oh, cukup terpandang di sini. Oh, seperti itu. Selain daripada itu, ada lagi nggak pesan-pesan nih buat kami? Ada nggak? Oh ya, sebelum itu saya juga lupa ini. Sosok-sosok apa saja yang ada di tempat salah satu gedung kosong di sini itu yang sering sekali melakukan interaksi penampakan maupun Gundorowo. Gundorowo, bisa kasih tahu saya nggak letak posisi Gundorowo itu di mana? Di arah pinggir jalan yang masuk ini ya. Kenapa Gundorowo itu sampai melakukan interaksi seperti itu? Darah. Kenapa mau darah dianya? Mengambil. Oh, berarti sosok Gundorowo ini juga sering sekali melakukan suatu peran di jalan itu ya. Selain daripada siluman ular tadi. Nah, untuk keuntungannya itu untuk sosok diri daripada Gundorowo ini atau memang ada peran manusia di belakang itu? Ada, berarti ada yang melihara juga nih. Yang melihara itu orang yang sama apa sosok yang berbeda? Orang yang berbeda maksudnya? Dukun. Oh, seperti dukunnya daerah sini juga ya? Ya. Selain daripada Gundorowo masih ada sosok lain tidak nih yang melakukan interaksi? Kuntilanak. Di mana Kuntilanak itu? Daerah sini juga, tidak jauh dari Gundorowo tadi. Kenapa melakukan interaksi seperti itu? Alasannya itu apa nih? Oh, Gundorowo tadi sama Kuntilanak itu suami istri. Oh, seperti itu. Ada juga ceritanya ini saya dapat informasi dari salah satu warga di rumah saya kesini. Itu benar tidak di jembatan itu ada penampakan seperti nenek-nenek tua? Ada tidak? Benar nggak cerita itu? Sering sekali melihat penampakan nenek-nenek tua di situ. Halusinasi, bukan sosok yang nyata maksudnya. Nenek-nenek tua. Akibat cerita bisnis. Kenapa mereka sampai melakukan cerita seperti itu? Tidak semuanya. Jadi masih yang saya ceritakan ini ada salah satu warga di sini pernah juga dulunya itu sekitar jam 11 malam pulang dari rumah temannya melintasi jembatan itu melihat sosok nenek-nenek ini membawa seperti sesuatu lah di pundaknya itu. Betul nggak tuh? Halusinasi juga. Nenek yang tadi saya katakan. Katanya tadi halusinasi. Kan saya tanya. Tadi kan yang saya tanya itu sosok nenek-nenek ini karena warga itu memang pernah melihat pada saat itu ada penampakan nenek-nenek itu. Itu benar ceritanya ya? Benar nggak? Benar ya. Oh iya. Nah sepertinya ada dari penonton ada yang mau bertanya kan? Pak tadi asik kan bertanya. Ada yang mau tanya penasaran misalnya sering melakukan mengalami interaksi itu? Pak maju dulu berapa langsung tanya? Ada depan. Yang makhluk putih yang di sini ini siapa yang udah tahu? Itu pelihara orang atau bukan? Alami. Cantik. Cantik nggak? Cantik. Tapi dia sering ngintip-ngintip kayak gitu. Betul. Ngintip-ngintip itu betul. Sini karena posisi Ya? tadi terang. Hah? Keluar ke sini. Bisa diri. Bikin badan bentar. Bikin badan bentar. Bikin badan bentar.
Hmm. Lanjut na pertanyaan. Nah, ini cukup dulu informasi yang ingin kami ketahui di sekitar tempat ini. Kenapa? Bacakan doa. Bacakan doa. Bacakan doa untuk siapa? Oh, untuk kamu. Kalau boleh tahu siapa nama kamu beserta dengan binnya? Bagaimana saya mau doainnya? Kalau nggak tahu namanya? Hah? Ya udah, kalau nggak bisa maksa, saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih atas informasi yang ingin kami ketahui ya. Kamu bisa keluar sendiri nggak? Nggak bisa, dibantu. Untuk gimana jorongnya? Assalamualaikum. 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 Bisa jawab salam saya tidak? Ya, anda kata dia. Ya, bisa jawab. Pertama kali jadi mediator. Apa sosok anda ini? Pertama kali jadi mediator. Sosok apa ya? Bisa bicara tidak? Hah? Tidak bisa bicara? Kenapa tidak bisa bicara? Kenapa tidak bisa bicara? Anda bisu? Hah? 5 menit Ustaz. Dengan sosok apa Anda ini? Kalau dapat informasi di keluarga dah. Bisa berinformasi tidak? Hah? Tidak. Kalau tidak bisa berinformasi keluar aja ya. Terundang. Anda penghuni sebelah mana?
Depan sana. Sering mengganggu. Iya. Tidak. Terus tujuan Anda datang ke sini bisa berinformasi. Bisa berinformasi tidak? Tidak. Ada kekacauan. Kekacauan putaran mana? Di putaran sini. Kita sini. Itu ulah siapa? Yang membuat kekacauan itu ulah siapa? Yang ada di sini. Akibat terundang atau apa ya? Kenapa tangan Anda ke sini? Ada yang mau melawan Anda? Ya. Kenapa? Kenapa? Anda ini pengawal ya? Iya. Berarti ada sesuatu yang dijaga di sini. Iya. Itu sebuah kerajaan atau apa itu? Kerajaan. Terus diutus ke sini itu untuk apa? Menjaga tempat ini. Sering terusik memang kalian. Ya. Sering ada yang mancing energi kalian. Ya. Untuk apa itu dia tujuannya? Jangan lama-lama di sini. Kenapa? Tempat ini sangat bahaya. Yang datang makhluk alami atau ada campurannya? Campur. Dominan campur atau yang alami yang datang ini? Ada yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Yang mana ini? Pengawal. Pengawal daerah seputaran sini. Kerajaan. Apakah sering orang dari daerah sini? Di dalam ruangan ini? Hah? Kiriman-kiriman orang? Pernah? Ganggu siapa? Ganggu siapa? Tujuannya ganggu siapa? Ada di sini orang. Mengganggu seputaran sini. Kekacauan seputaran sini. Rentan. Akan Tadi dijadikan ada satu satu nyawa. nyawa. Ya. Itu untuk apa kembali? Penyebabnya apa? Itu tumbal lagi. Berapa lagi tumbal yang mau diambil memang? Banyak. Itu untuk kesaktian atau apa? Salah satunya. Macam-macam. Ada yang mengajak bersendam, diri dengki, tempatnya. Kenapa? Udah kamu? Sudah dipanggil untuk kembali pada ya, bisa keluar sendiri tidak? Bisa. Terima kasih atas informasinya. Dia jagi. Dengan apa nih? Dengan apa nih? Kenapa? Sosok apa nih? Bisa beri informasi tidak? Kenapa? Informasi. Darah. Tidak ada darah di sini. Kalau tidak bisa keluar aja ya. Kalau bisa beri informasi keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang.
tenang ya. Bisa jawab salam kami nggak? Kafir. Kafir. Tahu ini dengan sesuatu apa? Nah, tetap tenang ya. Tetap tenang. Tanya. Bang. Assalamualaikum. 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 Kafir. Kafir. Oh. Bukan apa? Bukan apa? Bukan. Bukan apa? Duduk sana. Duduk. Gudang. Gudang. Di gudang. Iya. Oh, di gudang. Masing-masing ruangan langsung hadi. Pergi. Ya kalau boleh tahu besok apa nih? Irisan. Irisan itu rumah. Iya. Kalau boleh tahu, kamu salah satu penghuni atau penguasa di sini ya? Penghuni. Penghuni di sini. Sering melakukan interaksi tidak di sini? Iya. Apa interaksi yang kamu biasanya kalau hadir? Hah? Apa interaksi kamu di sini biasanya? Hah? Orang di sini. Iya. Kenapa sampai seperti itu? Tidak suka. Tidak suka. Tidak suka salah satu dari kita lakukan nggak? Iya. Boleh kasih tahu nggak apa? Agar mereka bisa menjaga diri dan ucapan mereka di sini. Hah? Apa? Apa yang tidak ada mengotori tempat ini? Mengotori tempat ini? Iya. Mengotori dengan apa maksudnya ini? Perkataannya. Perkataan. Nah, untuk itu saya mewakili. Maaf jika memang ada salah satu atau beberapa mereka yang sering bersikap kasar atau kotor di sini. Konon ceritanya, saya juga pernah mendapatkan suatu informasi di daerah desa Niang. Dulunya di desa Niang ini sering sekali terjadinya interaksi penampakan itu ada sosok seperti kepala kijang. Iya. Kalau boleh tahu sosok kijang badan manusia yang kepala kijang ini, kalau boleh tahu letaknya di salah satu desa Niang ini di mana? Bisa kasih tahu nggak? Di perbukitan. Di perbukitan. Iya. Dan dia datang pada saat itu mengacau beberapa titik daerah di desa Niang itu. Apa alasan tujuannya? Ada yang menentangnya. Ada yang menentangnya. Iya, menarik energinya. Menarik energinya. Yang menarik energinya itu orang pintar atau gimana? Iya. Orang pintar. Apa tujuan orang pintar itu sampai melakukan penarikan sosok kijang? Untuk kekuatan. Untuk kekuatan. Selain daripada itu juga dulu juga pernah beberapa tahun yang lalu itu di sini juga itu sering sekali beberapa warga atau ada juga salah satu titik yang tidak perlu saya tahu. Saya tidak saya. Terus kami ada juga dulunya sering mencium bau aroma seperti bunga melati itu sering sekali hampir setiap malam pada saat itu kalau boleh tahu sosok apa? Putri. Ya, Putri itu dari daerah mana kalau boleh tahu? Perbukitan. Perbukitan berarti kekuatan perbukitan di desa Niang itu sering dimanfaatkan oleh beberapa untuk suatu para orang besar-besar. Orang besar-besar di sini. Untuk pemilihan. Selain itu lebih besar. Nah, selain daripada itu juga dulu juga pernah ada salah satu daerah juga di sini itu ada kolong besar. Dulunya pernah terjadi ada beberapa. Saya tidak suka saya. Ya abaikan saja. Dulu pernah salah satu kolong di daerah sini itu ada beberapa anak kecil itu pernah dimintanya sebanyak 7. Itu benar tidak ceritanya di sini? Iya, bikin tumbal. Untuk tumbal untuk apa ini alasannya juga? Hah? Untuk kekayaan. Untuk kekayaan. Kalau boleh tahu yang dipakai mereka itu sosok di kolong sampai meminta buku itu pernah saya dengar 2 yang tidak datang ini. Nah, efek dari yang tidak datang 2 ini apa untuk warga sekitar daerah sini? Ada nggak efeknya? Mengambil tumbal lainnya. Mengambil tumbal lainnya. Di air itu juga atau di dalamannya? Bisa kasih
bahkan sampai meminta tumpang kepada para pengguna jalan raya ini. Apa itu? Bisa kasih tahu saya nggak? Alasan nenek-nenek tua itu? Hah? Yuk, mensejahterakan Kenapa? tempat ini. Bersemangat tempat ini. Mensejahterakan. Mensejahterakan tempat ini. Iya. Itu ada mensejahterakan tempat ini. Apakah memang sosok nenek dari alam gaib itu sendiri? Apa memang ada yang menarik? Menariknya campuran. Campuran. Iya. Tempat ini itu gedung ini atau untuk salah satu Semuanya. untuk semua daerah sini ya? Iya. Oh seperti itu. Nah ini ada juga saya beberapa tahun yang silam juga saya pernah mendapatkan informasi di seputaran desa ini itu pernah ada beberapa orang pintar itu mengadu suatu kekuatan tetapi memiliki suatu efek yang luar biasa itu sering melihat adanya api-api berterbangan itu benar tidak itu? Itulah perlawanannya. Itu perlawanannya sampai mereka orang kita ingin melakukan adu ilmu itu untuk apa itu alasannya atau ada suatu alasan yang lain sampai tanya Hah? Bisa kasih tahu? Nanti itu Yang apa? akan datang. Nanti yang akan datang. Iya. Nanti kalian lihat. Lihat dari sosok lain yang menceritakan. Tidak, api itu akan berterbangan kembali. Oh, akan berterbangan kembali. Karena ada bentrokan energi dari hospital itu ya. Ya. Berarti Iya, pemilihan. oh, untuk pemilih. Iya. Siapa yang tidak kuat dia akan tumbang. Berarti para dukun-dukun itu sudah dibayar. Iya. Mereka melakukan 2 kali lipat. mereka melakukan hal itu tadi memang untuk melakukan perlawanan agar lawan-lawan dari pemilihan itu tidak dapat ya. Iya. Tidak terpilih. Seperti itu. Nih ada juga satu pertanyaan yang ingin saya ketahui. Kalau boleh tahu desa Deniang ini disebut dengan desa Deniang ini riwayatnya pada dahulu itu apa? Sampai terciptanya nama desa Deniang. Bisa kasih tahu saya nggak? Bisa kasih tahu nggak? Hah? Sejarah dari desa Deniang ini sampai terciptanya nama desa Deniang itu bisa kasih tahu saya nggak? Hah? Bisa kasih tahu nggak? Masa lampaunya Ya, kenapa sampai banyak terciptanya? penduduk. Banyak penduduk. Kenapa? Iya. Yang bersemayam. Bersemayam. Iya, bersemayam. Bersembayang. Bersemayam. Bersemayam. Maksudnya itu banyaknya warga yang bersemayam di daerah sini itu kenapa sampai terciptanya nama desa Deniang? Bisa kasih tahu nggak? Saya tidak bisa. Tidak bisa. Ada yang lebih berhak nantinya. Oh seperti itu. Nih sepertinya cukup dulu informasi yang saya ingin ketahui mewakili dari beberapa warga. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga atas informasinya ya. Bisa keluar sendiri nggak? Bisa? Tidak. Tidak. Yuk saya bantu. Iya. Siap-siap sama nonton di sini. Asal lagi kami sampai siap. Jadi lihat. Buram-buram.
Proses penarikan mediator. Nih, Gunturbo. Berapa banyak gunturbo di sini? Tempat kamu di mana? Musola? Di luar. Pojokan? Di luar. Kenapa ini? Nggak ada sosok lain. Oh, lebih kecil. Kenapa Pak? Oh, dekat pembola Lumpia itu ya? Ah, tahu Lumpia. Gak pernah ganggu? Pernah ganggu? Tapi jalan kayak kenapa? Sering kan? Di pinggir jalan ya? Hah? Yang tapi sebagian tidak. Tidak semuanya kamu mengetahui sosok goib di kami. Berarti masih banyak di sini. Campur tangan manusia termasuk lingkungan. Peliharaan semua. Saudara, itu anak ya? Sebangsa kalian. Ada yang datang bulan. Kalau boleh tahu penguasa tempat yang ada di sini itu siapa? Tidak ada yang berkuasa di sini. Tidak ada yang berkuasa di sini. Bisa sebut satu-satu nggak sosok apa saja yang ada di seputaran daerah sini? Hah? Lingkungan sini seperti kuntilanak. Itu kuntilanak terus? Pocong. Kecil suaranya. Nanti ngeblur. Agak jauh Dari mana dari awal masuk tadi? Ngeblur. Kena mental kamu. Laki-laki perempuan. jadi kayak Laki-laki atau perempuan? punggungnya ngeblur deh. Tidak boleh kasih tahu. Musuh bubuyut. Musuh bubuyut. Blur lah bun. Ke depan gitu. Coba gimana? Ngeblur lah. Sedikit pakai sedikit. Saya tidak akan terusik. Kalimat yang kamu ucapkan di dalam hati itu tidak terusik denganku. Jangan dapat apapun. Memang dari mulut tidak
yang dianggap musuhnya. Menumbang satu demi satu. Menumbang. Menumbang. Artinya mau dikeluarkan dari sini. Ya. Oh, bahasa tumbang. 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 Ya, ada darah di sini. Dan di sini tidak ada darah sih. Ini pertanyaan yang masih banyak kali ingin tanyakan. Tapi sebagian masih tersimpan. Sebagian ada yang ucap tetapi belum puas dengan pertanyaan. Maksud tumbang itu apa? Menjatuhkan. Sampai penumbalan. Menjatuhkan itu sampai penumbalan nggak? Bagian apa? Bagian apa? Tidak ada haknya dengan saya. Saya nyerah. Ada. Karena sosok kami ingin Tumbang. Kamu siapa? Jaringan diri ya. Saingan. Kenapa? di waktu mengambil langkah itu sebenarnya itu sapi, tetapi karena sudah puas dia tidak mau lagi memakai sebangsa kami, jadi kami menuntut Penggantinya ya. Makan. Yakin. Bukan. Kesalahan bukan angker karena memang menjalankan perintah, karena perbuatan manusia. tapi aku masih di ujung sana. Energi di sini bercampur tangan sebangsa manusia.
Megar kemana ini? Mata merah itu yang sering ikut dia. Ah, Biar, keluar, keluar. biar, Apa? biar. Oh dia kita pulang. Bisa keluar sendiri nggak nih? Hah? Tergantung. Yuk, keluar sendiri ya. Kalau mau pulang ke pantai. Mediator mengeluarkan sosok yang masuk tadi. Yuk pulang. Tangan gue tanu tutup. Assalamualaikum. Kapir. Kapir. Dengan sosok apa Anda ini? Siluman kera Siluman kera. Asalnya dari mana? dari sana. Dari sana. Banyak lah. Dari sana. Ada apa kalian datang ke sini? Di sini banyak yang penasaran tentang kecelakaan di depan di jalan situ. Itu sering memakan korban, itu siapa yang menyebabkannya? Ada campur tangan manusia. Ada campur tangan manusia. Itu apa itu? Itu apa itu? Untuk kekayaan, Untuk kekayaan. Ada lagi selain itu? kejayaan. Kejayaan. Sering tidak orang-orang itu menarik energi kalian? Tidak. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Jangan mengusik energi saya. Tidak ada yang musik energi Anda di sini. Di sini yang energi yang sering muncul itu, yang sering di bawah itu, energi dari mana itu? Energi yang mana anak muda? Energi bola ataupun Energi yang sering dibikin kekacauan di seputaran ini itu Kiriman. kiriman. Ada yang tidak suka dengan pemimpin tempat ini. Ada yang tidak suka dengan ini. Itu bentuknya seperti apa itu kirimannya? Banyak Banyak. Apa saja itu? membuat kekacauan. Membuat kekacauan. Masing-masing mereka yang ada di sini dan ingin menggeser mereka. Apakah Buta akan kekuasaan. Ada yang coba-coba bermain dengan energi di sini. Merasa kuat. ada yang mencoba untuk menaklukkan kalian? Iya. Iya. Perempuan atau laki-laki? Mereka tidak dapat mengganggu karena tempat ini sudah ada cahayanya. Nenek yang sering melintas di jembatan itu, kenapa sebabnya? Tumbal. Tumbal. Apa yang dibawa nenek itu? Sosok Gundorowo, Raja Gundorowo itu yang sering melakukan interaksi terjadinya kecelakaan. Tapi Gundurwo ditanya banyak yang ngaku Manipulasi. Iya, banyak genderuwo. banyak Di Gundurwo. sini kebanyakan sosok Gundorowo penguasa tempat ini. Dengan cara apa dia melakukan kecelakaan itu? Banyak. Banyak. Salah satunya bentuknya seperti apa itu? Menyilaukan mata mereka seolah ada lawan dan membuat mereka kosong pikirannya.
dan menutup mata mereka satu sama lainnya. Semua di sini haus akan darah. Ada sosok lain yang akan hadir. Ya, silakan. Masuk ke sini. Bertubi-tubi. Mengapa memanggil saya hadir di sini? Untuk apa Anda? Aku penguasa tempat ini. Penguasa tempat ini. Tempat Anda di mana? Depan situ. Berarti Anda yang sering menyebabkan kecelakaan itu. Iya. Suruhan atau apa Anda ini? Tidak. Tidak. Alami. Iya. Saya tidak suka jalan itu didirikan. Alasannya Meroboh istanaku. Balasannya darah. Darah adalah bayarannya. Saya tidak pandang bulu. Kalian telah mengusikku. Bertahun-tahun akan tetap berlanjut. Bagaimana cara menghentikan energi? Kalian ingin menghentikanku? Tidak akan mampu. Apa dengan aku? Karena tidak ada portal menuju kota Sakti lagi. Dan sebab Tidak akan mampu. yakin tidak akan mampu. Aku akan selalu minta tumbal. Sudah berapa banyak tumbal yang terjadi di sini? Ratusan. Ratusan. Kebanyakan itu yang tua atau yang muda? Mana yang aku suka? Mana yang kamu suka? Yang penting darah segar. Berapa banyak sebangsa kalian dimusnahkan sebangsa kami di waktu robot tanah kamu? Ratusan. Besar. Karena sebangsa kami tidak mengetahui sosok kalian di sana. Ada yang mengetahuinya. Siapa itu? Orang pintar di daerah sini. Terus kenapa kamu tidak menegolikan dia saja? Tidak mampu membayar syarat yang aku minta. Apa yang kamu minta? Apa syaratnya? 7 buah sapi berwarna hitam semuanya. Karena bahwa hitam itu mustahil didapat. Iya, sudah aku bilang. Tidak akan ada yang mampu menghentikanku. Tidak akan. Karena syaratnya tidak ada yang mampu satupun memenuhinya. Seperti kau dalam izin Allah tidak akan mampu. Itu sudah menjadi takdir. Karena hidup dunia ini hanya sementara. Termasuk kalian. Aku tidak peduli. Sampai akhir dunia ini aku akan tetap mengambil tumbal. Aku seperti ini karena kalian yang tidak bertanggung jawab dengan setiap apa yang kalian lakukan terhadap bangsaku. Berarti ada yang menjanjikan itu? Tidak ada. Tidak ada. Bangsa kalian telah mengusik keberadaanku. Kalian, jika rumah kalian diroboh, apa yang kalian rasakan? Di seputaran sini ada sesepuh yang paling lama tidak? Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang kuat di daerah sini. Penerus-penerusnya tidak mampu Tidak mampu. untuk menyerap setiap energinya. Ini kenapa desa ini dinamakan desa Deniang itu? Bisa kasih tahu tidak? Ya, Kenapa itu? nama seorang panglima pada zaman dahulunya. Panglima apa itu? Kerajaan atau apa? Panglima perang. Dia seorang prajurit sakti. Di bawah pemimpin siapa itu? Kamu tidak perlu tahu. Sosok itu pun hadir. Sosok apa? Panglima Deniang
hadir beliau. Kan? Bisa dihadirkan. bisa berkomunikasi. Iya. Boleh kami berkomunikasi dengan dia? Aku tidak punya hak untuk memanggilnya. Dia adalah sosok penguasa desa Deniang. Karena beliau adalah pemimpinnya di sini dahulunya. Banyak yang ingin menarik pusakanya, tapi tidak ada yang mampu. Karena Panglima Deniang Pramuja tidak ingin dikuasai kekuatannya. Saudara pedangga. Bukan. Sebab apa dia? Tidak perlu tahu. Itu bukan hakku untuk menjawabnya, anak muda. Aku juga pernah menjadi saksi kesaktiannya melawan ratusan para penjajah Belanda. Ada sosok anak kecil di sini. Iya, Iya, kenapa? Coba. Hah? Aku tidak mampu. Kenapa? Karena dijaga oleh 7 bidadara itu. Para penghuni surga yang suci. Jadi kamu niat mengganggunya? Tadinya iya. Aku suka dengan kekuatan anak kecil itu. Jangan pernah melemahkan energiku, anak muda. Jangan mengusikku. Aku hadir tidak untuk mengusik kalian. Aku dipanggil untuk mencari apa yang ingin kalian ketahui. Ya. Hargai kehadiranku, anak muda. Sosok pocong yang di batang pisang Jika itu. tidak, akan aku kerahkan prajurit-prajuritku di tempat ini. Mau kalian? Sosok pocong di batang pisang itu siapa itu beliau? Pocong itu halusinasimu. Halusinasi saja. Seperti Panglima yang Pramujaya tadi yang kompor itu dari dia. Hah? Iya, seperti apa yang dikatakan anak muda tadi. Disitulah tempatnya, padepokannya. Maka tempat itu tidak boleh kalian kotori atau kalian bangun dengan suatu bangunan. Mana ya? Sepak bola. Ada yang bersih rahasia. Anda tahu? Bapak Sepak tua. Tuh, udah kemana ya tuh? Lapang bola. Jadi bangunan kayak sama sekali. Iya, padepokan dia dulu. disitulah tempat para prajurit-prajurit asal desa Deniang berkumpul mengatur strategi perang mereka agar tempat ini tidak dikuasai para penjajah. Apabila itu terjadi di Berarti kalian tidak menghargai nenek moyang kalian yang telah berjuang mati-matian membela tempat ini. Tumpah darah, tetesan air mata menjadi saksi. Kalau dibersihkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu lebih baik. Kalau anak-anak bermain bola di situ tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena kalian bangsa manusia memiliki hak untuk menikmatinya. Para prajuritku hadir melawan sosok yang ada di sana. Yang ada di sana. Sok apa itu? Sok apa ini? Iman atau bukan? Siluman kera putih.
seperti berbeda wilayah. Beda wilayah. Iya, Itu peliharaan orang atau bukan? tidak. Alami. Iya, Baik, jahat. tergantung. Jika kalian mengusik daerahnya, maka dia akan berbuat jahat. Kalau boleh tahu daerahnya di mana? Di ujung jalan raya itu. Jembatan. Lewat lagi. Dekat turunan tebing di situ bukan? Iya, Yang dekat pemakaman. iya, Itu wilayahnya kan? iya. Kepala yang sering melinting di situ kepala siapa? Tumbal. Kepala tumbal. Iya, Kakek tua yang sering berjalan pakai tongkat? penjaga tempat itu. Sosok lama. Sosok apa? Iya. Nenek-nenek tua yang ada di jembatan itu pernah mati dibunuh di situ. Zaman ratusan tahun. Dan saya pernah bertemu sama kakek yang bertongkat. Iya. Ini apa gitu? Oh, putar kekuasaan sini. Banyak. Ada maksud tidak kakek Iya. menampakkan diri? Apa? Tidak. Dia hanya lewat. Ada kekuatan orang pintar yang ingin menghentikanku. Tapi tidak mampu. Kenapa dia tujuan menghentikan kamu? Merasa terusik. Masih ke rumah sini. Kakek, jangan pernah engkau ingin menguasai tempat ini dengan kekuatanmu. Saya tidak punya kekuatan apapun. Mereka tidak suka. Selama mereka tidak melakukan ini, kami sudah tidak akan mengganggu mereka. Mereka musik karena kalian sendiri. Kami tidak merasa mengusik mereka. Ada yang tidak kalian sadari. Apa itu? Contoh, Tidak perlu aku katakan. Tanya lah apa yang ada di sini, Kak. Tuh tanyakan kawan. Ada sosok lain yang akan hadir. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek. Tanya. Dari mana? Sosok siapa ini? Aku salah satu pengawal Panglima dunia. Oh. Ada laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Aku sosok kakek tua penasehatnya. Dia mengutuskanku untuk datang ke sini. untuk menyampaikan apa? Ingin bersilaturahmi dengan yang memiliki kekuatan di sini. Ada yang mau disampaikan? Iya, Apa betul? jaga tempat ini dengan baik. Ratusan tumpukan bambu runcing yang ada di sana. Bambu itu ada ya? Jangan pernah kalian usik. Tidak ada deh bambu. Sama ada bambu. Jangan pernah kamu menarik kekuatan itu. Tidak akan. Selama mereka tidak mengganggu kita, kita tidak akan mengganggu mereka. Jangan pernah kalian menarik setiap pusaka goib yang ada di sini. Panglima Deniang tidak suka. Boleh saya Panglima bertanya? Deniang itu namanya Deniang. Iya, Apa kekuatan saya di sini? Apa yang saya miliki?
Kamu jangan pernah menantang dengan sosok yang sering melakukan interaksi di sini. Tidak, saya tidak menantang. Cuma saya ingin menanyakan saja. Karena saya tidak merasakan ada di tubuh saya. Manusia tidak pernah mengakui setiap kesalahan. Nah, ayah saat ini dapat berproyek suci ayah Ini yang mau tanya, sosok apa dan amalan apa yang dia ada di badan? di tubuh dia kak. Tubuh saya. Aku hadir ke sini bukan untuk urusan pribadi kalian. Saya mohon maaf. Hanya berpesan, jangan pernah merekayasa setiap cerita-cerita. Menunggu sosok Kundorowo di situ Nah, melakukan hal itu. Benar apa yang dikatakannya. berarti dulunya istana di situ. Iya, Cara untuk suatu menghentikan saat akan berhenti dengan sendirinya. berarti tidak bisa menghentikannya. Suatu saat berhenti. Suatu saat berhenti sendiri kan itu. Ibaratnya Apa di sini dia? Jaga tempat ini saja dengan baik. Aku tidak bisa lama. Terima kasih informasinya, Kek. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu kan Panglima di Perang. Ada yang buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemirsa hasil dari penelusuran tim Pamel mengungkap misteri bakal itu pada malam ini. Percaya atau tidaknya ada di hati dan pikiran kalian masing-masing untuk menalarkannya. Setiap interaksi daripada makhluk tak kasat mata memiliki suatu tujuan dan alasan untuk kita. Kita sebagai bangsa manusia harus bisa memikirkan agar setiap silaturahmi kita dengan makhluk-makhluk tak kasat mata tetap terjaga dengan baik. Untuk itu pemirsa, ikuti terus penelusuran kami di tempat-tempat di seputaran daerah Bangka Belitung pada kesempatan nantinya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia untuk menonton nantinya channel kami, tim PMB atau tim Pamel Bangka Belitung, channel YouTube kami, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan tekan juga